Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4 Sulawesi. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, pada hari ini Bu Fitri masih dapat menyapa teman-teman dalam kegiatan pembelajaran masih matematika asik. Nah, teman-teman, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya, teman-teman. Hari ini kita masih akan belajar tentang segi banyak. Nah, pada pertemuan sebelumnya, teman-teman kan sudah mampu nih membedakan mana yang segi banyak dan yang bukan segi banyak. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang segi banyak, tapi lebih ke macam-macam segi banyak. Oke, ternyata segi banyak itu ada segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Fitri ingin membuat kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Silakan teman-teman simak ya kesepakatan kita hari ini. Yang pertama, niatkan belajar karena Allah. Yang kedua, fokus dan tertib. Yang ketiga, semangat berlatih. Yang keempat, teliti. Dan yang terakhir, tidak ada tambahan menonton video dari YouTube, melainkan teman-teman langsung mengerjakan tantangan yang telah Bu Fitri siapkan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Fitri akan mengajak teman-teman bermain dulu. Nah, permainan kali ini adalah permainan tebak logika. Nanti akan Bu Fitri berikan gambar, nanti teman-teman tebak kira-kira apa ya jawabannya. Bu Fitri berikan waktu 5 detik teman-teman untuk berpikir. Nah, setelah itu kita akan jawab bersama-sama ya. Fahimtum teman-teman? Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk tantangan yang pertama ya teman-teman. Oke, temukan jawabannya. Jika 1 sama dengan 6, jika 2 sama dengan 66, jika 3 sama dengan 666, jika 4 sama dengan 6.666, dan jika 5 sama dengan 66.666. Maka jika 6 sama dengan berapa ya teman-teman? Ibu Fitri beri waktu selama 5 detik teman-teman untuk menemukan jawabannya. Oke, waktunya habis. Jawabannya berapa teman-teman? Ada yang sama nggak ya sama jawaban Bu Fitri? Jawaban yang tepat adalah 1. Ya teman-teman, jawabannya itu sudah ada di bagian paling atas. Nah, jika 1 sama dengan 6, maka 6 sama dengan 1. Barakallah untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan tepat. Kita lanjutkan ke tantangan berikutnya ya. Tantangan yang kedua. Oke, perhatikan gambar berikut. Silakan teman-teman cermati. Berapa ya hasilnya? Ibu berikan waktu selama 5 detik untuk menemukan jawabannya. Oke, waktunya habis. Jawabannya berapa teman-teman? Jawabannya adalah 4 ternyata. Kok bisa dapat 4? Yuk kita cek bersama-sama ya teman-teman. Nah, di sini ada bagian yang saling berpotongan. Di sini kita hitung bersama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 titik perpotongan. Nah, kita lihat yang ini ya. Ada berapa perpotongan kira-kira teman-teman? Ada 1, tepat. Kalau ini 4, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2,
3, 4. Oke, barakallah kepada teman-teman yang dapat menjawab semua tantangan dari Bu Fitri dengan tepat. Kita lanjutkan sekarang teman-teman ke pembelajaran ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke macam-macam segi banyak, Bu Fitri akan mengajak teman-teman untuk mereview. Oke, apa sih pengertian segi banyak teman-teman? Ada yang masih ingat? Oke teman-teman, kita ingat bersama-sama ya. Segi banyak merupakan bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis lurus. Nah, jadi bangun datarnya tertutup. Kemudian, apa saja ya syarat jika bangun datar tersebut dikatakan sebagai segi banyak? Ada yang ingat? Yang pertama, bangun datarnya pasti tertutup ya teman-teman. Yang kedua, garisnya lurus dan tidak melengkung. Kemudian, garisnya tidak menyilang. Oke. Sekarang kita masuk nih ke pembahasan segi banyak, beraturan, dan tidak beraturan. Nah, teman-teman, kalau misalnya kemarin sudah ada syarat untuk menentukan mana yang segi banyak dan bukan segi banyak, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari segi banyak yang beraturan. Yang pertama, jumlah ruas garis sama dengan banyak sudutnya. Yang kedua, sisi-sisinya sama panjang. Dan yang ketiga, memiliki besar sudut yang sama. Nah, kalau besar sudut teman-teman sudah paham ya? Oke, ada catatan nih teman-teman. Jika salah satu ciri-cirinya tidak terpenuhi, maka bangun datar tersebut termasuk ke segi banyak tidak beraturan. Walaupun hanya satu teman-teman, langsung tidak termasuk ke segi banyak beraturan, tetapi ke segi banyak tidak beraturan. Kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, perhatikan gambar bangun datar berikut. Yang mana ya teman-teman yang merupakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan? Yuk teman-teman, kita cek bersama-sama berdasarkan ciri-cirinya. Oke, gambar bangun datar yang pertama. Kita masukkan dulu ya ciri-cirinya. Nah, kemudian kita cek ciri-ciri yang pertama. Jumlah ruas garis sama dengan banyak sudutnya. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis. Berapa ya jumlah sudutnya? 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 juga teman-teman. Berarti untuk ciri-ciri yang pertama, checklist ya teman-teman. Oke, untuk syarat yang kedua, sisinya sama panjang. Kita lihat sisi atas panjang, sisi bawah sama. Sisi berikutnya dan sisi selanjutnya kira-kira sama nggak teman-teman panjangnya? Ternyata panjangnya tidak sama. Oke, kita ke ciri-ciri yang ketiga. Memiliki besar sudut yang sama. Kita cek. Sama nggak ya sudut-sudutnya? Iya teman-teman, ternyata sama ya. Untuk besar sudutnya yaitu besar sudutnya berapa teman-teman? 90 derajat. Karena ini merupakan sudut siku-siku. Berarti ada 2 nih yang terpenuhi ciri-cirinya, namun ada 1 yang enggak. Berarti bangun datar persegi panjang termasuk segi banyak tidak beraturan. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya ada bangun datar persegi. Kita lihat jumlah ruas garisnya sama dengan banyak sudut. Kita cek bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4.
Berapa jumlah sudutnya? Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ciri-ciri yang pertama checklist. Oke, kita lihat lagi. Ciri-ciri kedua, sisi-sisinya sama panjang. Nah, kita lihat nih. Sama panjang nggak teman-teman? Sama panjang ya, berarti untuk ciri-ciri kedua checklist. Kita lanjut ke ciri-ciri ketiga. Memiliki besar sudut yang sama. Oke, kita lihat nih sudutnya. Oke. Besar sudutnya sama ya teman-teman, termasuk ke sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Berarti checklist juga. Dari ketiga ciri-cirinya, bangun datar persegi memenuhi semuanya teman-teman. Berarti termasuk ke segi banyak beraturan. Kita lanjutkan. Nah, kira-kira ini nama bangun datarnya apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Oke, kita hitung bersama-sama sisinya ya teman-teman, agar teman-teman tahu nama bangun datar tersebut. Jumlah ruas garisnya sama dengan banyak sudut. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ruas garis. Nah teman-teman, berarti nama bangun datarnya adalah segi 7. Kita hitung sekarang untuk jumlah sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, berarti ciri yang pertama checklist ya. Oke, ciri yang kedua, sisinya sama panjang. Kita perhatikan nih sisinya. Sama panjang nggak ya teman-teman? Ternyata untuk panjang sisi dari segi 7 ini adalah sama. Berarti untuk ciri-ciri kedua checklist. Kita lanjutkan ke ciri-ciri ketiga. Besar sudutnya sama. Coba kita cek sama-sama ya. Sama nggak nih teman-teman? Ternyata untuk besar sudutnya sama. Jenisnya apa nih teman-teman? Jenis sudutnya lebih dari 90 derajat, yaitu sudut tumpul. Nah, dari ketiga ciri-ciri bangun datar segi 7 ini memenuhi ketiganya. Berarti bangun datar segi 7 ini termasuk ke segi banyak beraturan. Kita lanjutkan gambar berikutnya. Nah, ini gambar apa ya teman-teman? Gambar segitiga siku-siku. Cek bersama-sama. Termasuk ke beraturan atau tidak beraturan ya. Kita hitung bersama-sama jumlah ruas garisnya. 1, 2, 3. Ada 3. Jumlah sudutnya 1, 2, 3. Ada 3. Berarti yang pertama checklist. Oke, sekarang untuk ciri-ciri yang kedua. Sisinya sama panjang. Kita perhatikan nih, sisi yang berdiri, sisi yang miring, dan sisi yang berada di alas. Ternyata tidak sama panjang. Berarti untuk ciri-ciri kedua itu tidak memenuhi ya teman-teman. Nah, untuk syarat yang ketiga memiliki besar sudut yang sama. Kita lihat sudutnya. Jenisnya apa teman-teman? Jenisnya sudut lancip, yaitu kurang dari 90 derajat. Kita lihat satu lagi sudutnya. Sudutnya sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Berarti untuk besar sudutnya tidak sama ya teman-teman. Nah, dari ketiga ciri-ciri hanya satu yang terpenuhi. Berarti untuk bangun datar segitiga siku-siku ini termasuk ke segi banyak tidak beraturan. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau yang ini gambar bangun datar apa teman-teman? Gambar bangun datar segitiga sama sisi, karena semua sisinya sama. Oke, kita lihat kira-kira dia masuk ke jenis apa ya? Kita hitung bersama-sama jumlah ruas garis dan sudutnya.
1, 2, 3. Ada 3. Jumlah sudutnya berapa ya? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti yang pertama checklist. Yang kedua, sisinya sama panjang. Nah teman-teman, karena sudah sama sisi, pasti panjangnya sama. Maka ciri-ciri yang kedua checklist. Yang ketiga, besar sudutnya yang sama tidak ya? Kita lihat. Ternyata untuk besar sudutnya sama teman-teman, yaitu kurang dari 90 derajat atau kita sebut dengan sudut lancip. Nah teman-teman, untuk ketiga ciri-cirinya terpenuhi, maka untuk bangun datar, segitiga sama sisi ini merupakan jenis segi banyak beraturan. Untuk gambar yang terakhir. Nah, untuk bangun datar ini kita perhatikan. Jumlah ruas garis sama dengan jumlah sudutnya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruas garisnya. Kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti yang pertama checklist. Yang kedua, sisinya sama panjang. Kira-kira kalau dari gambar nih, sama panjang nggak ya teman-teman? Ternyata tidak sama panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Berarti tetot. Oke, kita lanjutkan. Memiliki besar sudut yang sama. Kita perhatikan bagian sudutnya. Siku-siku, 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 siku-siku. Kira-kira ini jenis apa ya? Ternyata untuk sudut terakhir itu jenisnya adalah tumpul karena lebih dari 90 derajat. Maka untuk ciri-ciri yang ketiga, tetot ya teman-teman. Untuk bangun datar terakhir ini termasuk ke dalam jenis segi banyak tidak beraturan. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Nah, silakan perhatikan gambar bangun datar berikut ini. Nah, dari kedua gambar ini, manakah yang merupakan segi banyak beraturan dan manakah yang segi banyak tidak beraturan? Ibu Fitri berikan waktu 5 detik teman-teman untuk menjawabnya. Oke teman-teman, jawabannya yang mana nih teman-teman? Jawabannya adalah bangun datar segi 6. Oke, segi 6 ini yang beraturan ya. Kita lihat dari besar sudutnya, jumlah ruas garisnya, dan sisinya. Kalau kita lihat yang sebelahnya itu merupakan segi banyak yang tidak beraturan. Kita lanjutkan ya. Sekarang Ibu akan menampilkan peta konsep dari bangun datar. Bangun datar itu terbagi menjadi 2. Yaitu ada yang segi banyak atau SB dan ada yang bukan segi banyak atau kita singkat menjadi BSB. Segi banyak itu terbagi lagi teman-teman. Ada berapa ya teman-teman? Ada 2. Yaitu beraturan atau kita singkat dengan SBB dan tidak beraturan atau kita singkat menjadi SBTB. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar bangun datar berikut ini. Nah, teman-teman, dalam gambar-gambar ini kita kelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Ada yang segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, dan bukan segi banyak. Kita cek bersama-sama ya teman-teman. Dari gambar nomor 1, gambar bulan sabit ini, kira-kira dia masuk ke segi banyak beraturan
tidak beraturan atau bukan segi banyak ya? Jawabannya adalah bukan segi banyak. Nah, kenapa masuk ke bukan segi banyak? Kita lihat sisinya. Kalau segi banyak harus lurus. Sedangkan pada gambar ini sisinya melengkung, berarti bukan segi banyak. Oke, kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar trapesium. Oke, kira-kira gambar trapesium ini merupakan kelompok segi banyak atau bukan segi banyak ya? Kita cek bersama-sama. Ternyata kelompok segi banyak yang tidak beraturan. Mengapa? Kita perhatikan lagi teman-teman. Dari besar sudutnya dan panjang sisinya ternyata tidak sama. Maka termasuk ke segi banyak tidak beraturan. Kita lanjutkan. Gambar yang ketiga. Kalau gambar yang ini, yaitu bukan segi banyak. Alasannya karena sisinya melengkung. Ini sudah ada gambar yang keempat. Kira-kira gambar keempat ini termasuk ke dalam kelompok yang mana teman-teman? Termasuk ke kelompok segi banyak yang beraturan. Dari panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Oke, kita lanjutkan ke gambar segitiga. Segitiga sama sisi. Oke, kalau yang ini masuk ke segi banyak yang beraturan. Kira-kira ini termasuk kelompok yang mana ya teman-teman? Segi banyak beraturan, tidak beraturan, atau bukan segi banyak? Jawabannya adalah segi banyak tidak beraturan. Alhamdulillah, kita sudah sampai nih teman-teman pada penghujung pertemuan. Semoga ilmu yang hari ini teman-teman pelajari menjadi amal untuk teman-teman. Barakallah untuk teman-teman level 4. Jangan lupa setelah menyaksikan video, teman-teman langsung mengerjakan penugasan yang telah Bu Fitri sediakan ya. Jazakumullah khair. Bu Fitri tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.